Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Sep. Balik lagi di acara kesayangan kita di podcast Sep Talk to You episode berapa, Isan? Episode yang ke-12. Dengan hashtag apa? Cerita. Nah, Sobat Sep, teror geng motor yang sudah lama kita dengar ini sangat meresahkan warga masyarakat kita. Nah, kali ini sekumpulan orang ini terkadang membuat hal-hal yang meresahkan warga, bahkan meresahkan masyarakat, pengemudi dan sebagainya nih Sobat Sep. Nah, belakangan ini pun rawan terjadi begal atau geng motor ini di wilayah Indonesia. Kita sama-sama tahu ya Bang ya, beberapa waktu yang lalu itu ada berita yang cukup membuat kita takut, bahkan orang tua melarang kita keluar malam ya kan, untuk jangan keluar malam dulu, lagi ada begal di Arifin, di Ahmad Yani gitu ya kan Bang. Nah, isu tersebut diikuti dengan munculnya rilis berita yang kepalanya berdarah gitu dan pelarangan-pelarangan lainnya, San. Nah, dengan adanya berita heboh ini, kita menjadikan stigma bahwasanya geng motor atau klub motor itu jadi stigmanya negatif nih kan Bang. Iya, Nah, jadi kita di sini Sobat Sep akan melihat bagaimana sih pandangan dari klub motor itu sendiri dan juga dari praktisi media. Namun satu poin lagi tuh San, kita sempat dapat berita rilis juga katanya hoax kan Bang. Jadi apa sih kebenarannya ini? Maka dari itu kita hadirkan dua orang yang sangat konkret dan pas untuk topik kita hari ini. Ada Abang Jeffrey Muhammad Ramadan selaku ketua atau pendiri komunitas CBR Indonesia chapter, dan juga ada Bang Imelba Ferry Fadli ya Bang. Iya. Selaku praktisi media dari redaksi bertuahpos.com. Mungkin apa kabar Bang? Sehat? Sehat. Sekarang sering hujan ya, lagi musim pilek. Abang juga kayaknya baru udah sehat. Semoga kita sehat-sehat terus ya, dan dijauhi dari segala mara bahaya. Sampai Covid ya. Iya, jangan Covid. Tapi Pak Jokowi udah mau ini. Katanya Covid udah mau di stop kan. Udah stop ya. Kita ganti presiden soalnya. Stop. Jangan Oke, disinggung. mungkin kita langsung bertanya-tanya aja, mulai dari Bang Bang Jeffrey. Jeffrey. Ya. Mungkin pertanyaan pertama tentu kita perkenalan dulu ya Bang. Ya, jadi kita mau tanya dulu nih, sebenarnya Bang Jeffrey dari klub motor apa, terus kapan dan bagaimana klub motor Abang itu bisa berdiri gitu. Mulai ya. Oh, dia Iya, langsung. boleh. Nama Jeffrey M. Ramadan PJ. PJ. Bisa disingkat ya, PJ Putra Junedi dong. Oh. Jangan sampai tinggal. Gitu. Saya selaku pendiri KCI Pekanbaru, chapter Pekanbaru. Berdirinya komunitas CBR Pekanbaru ini di tanggal 1 Juni 2016. Dan itu dulu masih zaman-zamannya nonton film anak jalanan dulu. Iya, boy ya Bang. Iya, Motornya boy. kayak boy soalnya CBR tuh kan. Dulu yang panggilan saya juga boy kan. Iya. Dulu maka orang terinspirasi dari film di Gila, mana jalanan itu. jadi terbentuklah Komunitas CBR. sampai sekarang 2022. Berarti KC ini memang luasannya di nasional juga ya Bang? Nasional Bang. Nasional. Pusatnya di Surabaya Bang. Pusatnya di Surabaya. Berarti di daerah lain banyak juga ya? Tapi di Riau pusatnya Pekanbaru. Pusatnya bukan. Dan Abang ketuanya? Saya bukan tukang, saya pendiri Bang. Oh, pendiri ya. Oh, salah satu itunya ya. Ketuanya nyuruh saya aja. Ada baru lagi. Mungkin kita panggil Abang Boy aja. Boleh nggak sih Bang kami panggil Abang Boy Oh, aja? boleh, biar boleh. lebih Oke, akrab Bang gitu. Boy ya. Nah, menyambung dari hal tersebut, Abang kan dari klub motor nih. Iya. Sebenarnya apa sih tujuan dari klub motor dan apa yang membedakan klub dengan geng? Karena kan orang pastinya klub motor ini geng nih gitu ya kan. Banyak. Pasti orang tidak awam untuk membedakan klub sama geng, karena ada yang ugal-ugalan ini dibilang juga klub, bilang geng, dicampur-campur gitu. Apa sih gitu? Bedanya ya. Iya. Mungkin kalau kata orang awam nih, mungkin kumpulan kami ini mungkin dibilang kayak geng motor lah, Iya. kami nongkrong nggak jelas. Padahal nongkrong tuh kami merebutkan sebuah rencana, kadang ada kami bakti sosial, kayak buat fundraise kami, ada kami pemain diundang ke kota Bela. Pokoknya kami kegiatan kami ini kalau bagi orang awam mungkin dibilang geng motor ya. Sebetulnya di mata yang orang-orang betul
tahu mana Kalau geng hobi motor Iya. jadinya kena imbasnya kami. Iya. Jadi kami bilang kayak anak-anak anak jalanan lah, ngebut-ngebut, geber-geber. Padahal itu kadang kedewasaan diri. Iya. Berarti memang kalau lihat beda pertamanya itu, kalau geng motor itu geng-geng yang amburadul itu dia nggak punya prospek tujuan ya bang. Ah, ya, bisa Dibentuk jadi. geng itu gimana gitu. Identitinya tidak Identitasnya jelas. Identitasnya. jelas. Seperti kalau klub motor itu dia lebih pada programnya ada, Programnya ada. rencana kedepannya ada. Jadi emang tertata, terorganisir. Nah, maka dari itu tadilah datang berita hoax yang bikin orang awam tidak bisa membedakan, bingung gitu kan. Nggak mungkin kan klub motor ada programnya Jauhin, gitu. pembegalan setiap Nah, bulan, iya. nggak ada. Nanti ibu-ibu anaknya jauhin, dia anak klub motor, dia anak geng motor, itu banyak ya kan bang, Sering, pernah sering, ngerasain kayak sering, gitu nggak bang? sering. Aduh, kayak jangan sama dia anak Anak geng motor. motor gitu, bahaya Banyak ceweknya. banyak ceweknya, iya, itu emang bener bang, banyak ceweknya. Tapi enggak. Enggak. Nah, mengacu pada berita hoax tadi, kita pindah ke Bang Melba. Nah, sebagai praktisi media nih, Abang bagaimana Abang memandang kualitas dari berita sekarang ini yang banyaknya hoax, kayak pembeda-bedaan berita hoax soal begal gitu. Abang sebagai praktisi media handal. Gini. Bagaimana tuh? Pertama mungkin perlu kita luruskan dulu bahwa tidak semua masyarakat, tidak semua pembaca itu paham dengan kinerja media. Nah, itu dulu yang perlu kita luruskan. Maksudnya seperti apa? Artinya gini, mungkin secara secara tata kerja, kalau kita merujuk pada perkembangan teknologi saat ini, ya memang dia nulis posting gitu kan. Iya. Ya nggak ada bedanya sama sosial media gitu. Tapi perlu diketahui bahwa media itu dia punya nilai untuk mengangkat sesuatu itu menjadi sebuah berita. Nah, gitu. Iya. Misalnya untuk di kasus geng motor, Iya. sebenarnya itu bukan hal yang baru dan sudah terjadi begitu banyak pengulangan tentang kasus-kasus geng motor gitu. Nah, hanya saja itu menjadi baru ketika ada momen. Kalau boleh saya bilang gini, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari karena semuanya adalah pengulangan, tapi itu akan menjadi baru bagi media ketika ada momen. Nah, masyarakat secara umum perlu memahami cara kerjanya. Gini, yang ditangkap oleh media massa itu adalah nilai beritanya. Jadi nilai berita itu kan salah satu itu kan kebaruan, unsur kebaruan. Jadi kalau kita merefresh sedikit tentang nilai berita, ada namanya unsur kedekatan. Unsur kedekatan itu kenapa itu menjadi nilai berita? Orang-orang yang dekat dengan dia pasti membaca. Misalnya saya contohkan sederhana, kasus kebakaran bengkel di jalan di Tabek Gadang misalnya, dengan kasus pencopetan yang terjadi di Jawa Barat. Kira-kira masyarakat Riau akan membaca yang mana? Yang di sini. Unsur kedekatan Ya, tadi. unsur kedekatan. Itu unsur kedekatan. Kemudian ada unsur kebaruan. Nah, unsur kebaruan itu meskipun kasus geng motor itu sudah terjadi dulu, kita kenal 2015 kalau nggak salah ya, 2015 yang Kelewang. Iya, Ya, 2015 ya. Ya, itu juga pernah muncul. Kemudian ada juga beberapa kasus geng motor yang baru. Itu kan sudah pernah terjadi. Dan hari ini gitu, misalnya kita lihat kemarin ada kasus yang kasus pembegalan terbaru terkait soal yang diklaim itu dilakukan oleh geng motor. Itu bukan hal yang baru terjadi, tapi itu hal yang sudah lama tapi terjadi lagi. Nah, sesuatu media menganggapnya itu akan menjadi baru ketika ada pengulangan, ketika ada peristiwa yang berulang gitu. Nah, itu yang ditangkap sebagai unsur berita. Kenapa? Karena setiap kali ada peristiwa pasti ada momentum terbarunya. Misalnya kejadiannya lebih dekat. Habis itu korbannya mungkin. Kenapa masyarakat mengklaim bahwa banyak pemberitaan itu hoax? Apakah mereka sudah melakukan konfirmasi? Kalau berita itu tidak benar, apakah mereka sudah melakukan verifikasi tentang peristiwa itu? Nah, ketika itu belum dilakukan, maka kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ini berita hoax.
Tapi yang bisa dilakukan oleh masyarakat tidak harus menyerap itu secara mentah-mentah. Iya. Itulah gunanya kalau kami di media itu sering nyebutnya running news. Running news itu berita yang sama itu akan diberitakan secara terus-menerus sampai pada satu titik kebenaran itu betul-betul dapat tuh Terungkap, ya. benar yang sebenar-benarnya. Iya. Contoh sederhana misal di kasus geng motor nih. Akhirnya ketika muncul berita itu muncul spekulasi bahwa ini dilakukan oleh komunitas motor, ini dilakukan oleh apa. Akhirnya kan akan ada pendalaman. Misalnya mulai dari penyelidikan polisi, mulai dari penelusuran olah TKP dan segala sehingga merujuk ke satu titik ternyata pelakunya bukan mereka dari komunitas, tapi memang sebuah kelompok gitu, sebuah kelompok yang mereka itu memang senang motor gitu kan, senang motor tapi bukan secara legalitas mereka tidak punya legalitas di komunitas. Nah, itu yang akhirnya muncul. Makanya cara yang paling aman bagi masyarakat ketika mendapatkan suatu informasi ditangkap, diverifikasi dulu, dicari tahu kebenarannya. Misalnya gini, untuk kasus geng motor nih, akhirnya diklaim kalau ini dilakukan oleh salah satu komunitas motor. Kita kan mungkin ada teman gitu, ya kan? Mungkin ada teman yang dia selama ini bergelut di komunitas. Kita bisa konfirmasi langsung, walaupun itu bukan dari komunitas dia misalnya kan, tapi setidaknya dialah yang lebih paham, yang lebih berkompeten untuk memberikan penilaian terhadap satu informasi yang ada gitu kan. Nah, kasus yang sama misalnya terjadi di banyak pemberitaan yang lainnya gitu. Karena memang filter dari awal itu harus ada di masyarakatnya. Jadi pertama masyarakat harus paham dulu tentang cara kerjanya. Kemudian ketika dapat satu isu, mereka punya hak untuk melakukan konfirmasi langsung tanpa harus menunggu pemberitaan dari media. Mereka punya hak untuk konfirmasi langsung, dan yang paling penting ketika informasi itu belum jelas kebenarannya, jangan diposting. Nah, itu paling penting. Karena kebanyakan kasus justru bukan penyebar hoaknya, mereka yang memposting informasi hoaknya gitu. Tapi rata-rata ilmuwan kan Ya. Tidak diverifikasi, dibagikan, tersebar, akhirnya banyak gitu. Mungkin pikirannya asal mungkin bergunanya nanti. Kadang nggak tahu. Jadi menurut abang tuh sisi negatif dan positif lalu efisiensi penyebaran berita sekarang di medsos tuh gimana? Agak gini, dulu kita kenal media massa itu salah satu bentuk komunikasi satu arah. Iya. Ya kan? Komunikasi satu arah, ketika disampaikan publik tidak bisa merespon. Iya. Ya kan? Benar. Satu arah gitu. Nah, munculnya media online itu pola itu berubah menjadi komunikasi dua arah. Ketika suatu berita itu diposting, masyarakat sudah bisa langsung mengomentari, sudah bisa langsung merespon. Semakin masif ketika muncul sosial media. Nah, perlu diketahui bahwa antara sosial media dengan media massa memang sama-sama berupa platform digital, tapi peruntukannya berbeda, fungsi dan pengelolaannya berbeda. Kenapa saya bilang seperti itu? Media massa dia terorganisir, itu tadi, sama seperti komunitas, dia terorganisir. Ada badan hukum yang melindungi itu, komunitas juga seperti itu. Ada pola kerja yang baku yang disesuaikan, misalnya pola kerja jurnalistiknya. Habis itu, dan mereka setiap produk yang dihasilkan oleh media massa itu adalah produk hukum. Maksudnya gini, setiap berita yang dipublikasikan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, persoalannya, kacaunya di sosial media tidak seperti itu. Sosial media itu adalah akun personal yang mengelola individu. Dia mau posting apa terserah dia, gitu kan? Habis itu dia mau bikin apa di situ terserah dia. Sehingga ketika ada satu kasus, perlakuannya akan jadi berbeda. Perlakuannya akan jadi berbeda. Gini, informasi hoax yang di sosial media itu akan lebih risikonya akan lebih tinggi ketimbang informasi yang salah dipublikasikan oleh media massa. Kenapa? Karena media itu memberikan hak jawab namanya. Iya. Hak jawab itu
memberikan kepada narasumber untuk mengklarifikasi sebuah informasi yang dianggap Dianggap. keliru. Beda ya. Apakah media itu tidak ada penyebar hoax? Ada, banyak sekali gitu. Zaman Cuman sekarang, cuman perlu dipahami bahwa media itu adalah kelompok atau alat yang memang dia itu kerjanya itu memverifikasi. Nah gitu, ketika sebuah informasi sudah dipublikasikan di suatu media massa, artinya informasi ini sudah diverifikasi. Hampir jarang kita jumpa kalau ada media yang tidak yang menulis artikel itu tanpa narasumber mungkin, tanpa sumber yang jelas. Ada, hampir jarang. Kenapa? Karena ikatannya di situ. Ketika sumber itu tidak jelas dan berisi tudingan-tudingan, maka berpotensi itu akan jadi berita hoax. Bahkan pengalaman empiris wartawan di lapangan itu sudah menjadi sebuah konfirmasi yang kuat. Contoh sederhana misalnya kejadian ada kasus dia turun ke lapangan, wartawannya turun ke lapangan dan dia menuliskan apa yang dia lihat di lapangan, kemudian itu publis, itu sudah cukup mengkonfirmasi untuk kondisi saat itu. Berarti kalau dirangkum untuk media massa responnya terstruktur gitu dari penerimanya. Untuk medsos itu kan berisik, responnya langsung dan ramai gitu, viral seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk pemberitaan hoax itu kalau cepat menyebarnya bisa cepat ya Bang. Karena Cepat. media sosial sendiri juga pribadi, personal yang punya. Nah itu akan ditangkap oleh media menjadi sebuah berita. Iya. Nah jadi teman-teman jangan jangan salah persepsi. Misalnya isu soal KDRT nih misalnya kan, yang belum jelas, tapi isu itu muncul di sosial media. Akhirnya netizen ribut. Itu akan menjadi sasaran lirik media massa untuk diberitakan. Tapi yang diberitakan dia itu bukan kasus KDRT-nya, fenomena viral. Nah, kasus begal yang di Jalan Paus yang diberitakan itu kan fenomena viralnya, beredar video. Beredar video itu bukan sudut pandang yang diambil bukan kasus pembegalannya, tapi fenomena video itu beredar di sosial media. Nah, itu yang dijadikan sebagai sudut pandang beritanya. Dan masyarakat menangkap pembegalannya. Apalagi ada hashtagnya sampai karena saking fenomena hashtag Pekanbaru berdarah. Itu kan netizen yang menjikat. Itu makanya fenomenal tadi kan akhirnya booming, tersebar dan kita menelan mentah-mentah, banyak daerah yang menelan mentah-mentah ya. Sekarang kita mau kembali ke Bang Jeffrey dulu nih. Kalau dari Abang sendiri nih Bang, selama Abang bergabung dengan klub motor, apakah Abang pernah menjumpai atau pernah melihat atau pernah Abang ada informasi tentang segerombolan begal-begal yang ada di Pekanbaru? Saya agaknya Ya. mungkin selama saya bergabung di komunitas motor ini mungkin sering banget itu. Sering banget. Gitu. Apalagi yang kasus dulu ada kelewat, tidak boleh kita jalan di Naga Sakti ini. Nah itu sangat dianjurkan jangan katanya kan dulu. Mungkin sering sih terjadi, apalagi baru-baru ini kan sempat dikiranya komunitasnya yang kadang faktor umur juga bisa sih Bang. Kadang anak-anak yang di bawah umur ini kadang segerombolan yang hobi motor itu yang kadang nggak ada aktivitas, konvoy itu yang sering yang terjadi. Mereka anak muda cenderung mencari atmosfernya, gebu-gebu seperti itu ya. Jiwa-jiwa muda. Iya, jiwa muda. Ya, Isan dulu gitu? Enggak. Oh, enggak. Isan kalem. Abang Boy mungkin gitu dulu. Ya, Abang Boy. Ada tuh. Oh ya, udah alumni. Jadi memang kalau memang anak lagi masa muda itu memang jiwa-jiwa gelora, ingin terlihat keren, yang penting banyak gaya gitu kan. Maka banyak kadang imbasnya ke klub motor kadang. Jadi klub motor ini yang betul-betul menjalin silaturahmi ya sama anak motor, jadi kena imbas. Apalagi orang awam kan, apa kumpul-kumpul tuh rupanya tuh geng-geng motor pasti dibilang, padahal kami kayak berunding melakukan topik pembicaraan dalam segerombolan tuh, tapi
banyak pandangan orang beda. Berarti emang ini ya, beda antara klub motor dan geng motor itu beda. Ya, Sebenarnya emang bisa kita lihat sih dari cara mereka. Di komunitas abang ada pakai seragamnya, ada ada juga. PDH namanya bang. Oh beda. Nanti ada lambangnya bang, Oh. KCI. Berarti setiap pertemuan selalu dipakai itu ya. Iya. Mungkin kita ke Bang Melba. Gimana Bang Melba melihat klub motor nih? Klub motor Iya. atau geng motor? Klub motor deh. Klub motor gini, komunitas itu sebenarnya kumpulan itu menjadi hak setiap individu, setiap individu dan tidak ada yang melarang selagi memang tujuan dari komunitas itu positif. Nah, persoalannya saat ini terlalu banyak aktivitas yang dilakukan oleh di luar komunitas yang itu hampir sama mungkin tapi negatif. Nah itu yang selalu merusak citra. Misal contoh sederhana kayak gini, kami ini di lingkungan jurnalis, komunitas jurnalistik ini, komunitas jurnalis yang selama ini publik menganggap bahwa jurnalis kerjaannya dalam tanda kutip negatif, misalnya kan, ya dia cuma cari-cari masalah ya gitu kan. Nah, tapi ketika kami yang berada di lingkungan yang positif, sebenarnya tidak seperti itu. Apakah yang seperti itu ada? Ada, memang ada gitu. Yang seperti itu ada gitu. Tapi makanya yang paling penting itu sebenarnya bagaimana individu memantapkan diri dia. Itu dia, individunya yang harus memantapkan diri. Karena kalau kita berbicara sebuah bidang itu negatif atau tidak negatifnya, pasti ya nggak usah jauh-jauh lah gitu. Gua di masjid aja kadang ada negatifnya juga gitu kan. Iya. Nah, makanya memang sudut pandang itu yang dari dulu terbangun dan itu yang harus di kalau misalnya dari kami ya komunitas jurnalis bagaimana pertama itu yang paling penting itu pertama itu mencitrakan diri positif. Misalnya bagaimana narasumber tetap percaya kepada kita. Contoh misalnya ini yang contoh yang paling sederhana ketika buat janji. Nah gitu. Jam 4.30 iklimnya kalau di kami itu usahakan minimal 10 menit sebelum jam yang dijanjikan itu sudah di lokasi. Biarlah kita yang menunggu gitu. Dan hal-hal lain gitu. Hal-hal lain maksudnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencitrakan bahwa pekerjaan ini, kelompok ini, bidang ini sebenarnya positif. Iya. Ya samalah seperti klub motor. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan klubnya, tidak ada yang salah dengan ininya. Apalagi kalau mereka punya legalitas, apalagi kalau di dalam klub itu mereka punya kegiatan yang positif. Yang salah itu ya individunya. Misalnya dia tergabung di dalam satu klub motor, ketika individunya bermasalah, ya dia akan tetap melakukan hal yang negatif gitu. Karena klub motor juga banyak tindakan preventif sosialnya yang luar biasa seperti penggalangan dana sering terjadi ya kan Bang. Family gathering mereka. Ya. Mereka tuh bagus kekeluargaannya. Saya sering bertemu sih sama komunitas-komunitas motor. Nah, untuk yang ini pertanyaannya untuk abang berdua nih. Nah, jadi sudut pandang dari klub motor, ada sudut pandang dari praktisi tentang keamanan berkendara nih. Nah, kita ini sebagai orang awam yang kira-kira ini orang awam ini kan Bang. Bagaimana kira-kira agar orang awam ini dalam berkendara bermotor terutama pada malam hari itu agar aman gitu Bang. Kira-kira apakah ada tips siapkan senjata misalnya untuk keamanan? Atau gimana? Kira-kira dari Bang Jeffrey gimana? Aku dulu Bang. Ya. Mungkin dari sudut pandang aku nih ya kan. Mungkin kalau memang terpaksa juga kita berkendara di malam hari, Ya. usahakanlah bawa kawan satu atau dari anggota keluarga kita. Satu itu paling utama tuh, bawa kawan atau anggota keluarga kita. Yang kedua mungkin kaca spion itu harus dilihat-lihat tuh. Oh, kaca spion. Jadi Wajib tuh. Soalnya kalau nggak ada spion susah juga iya, gitu kan. susah. Yang ketiga nih paling penting, hindarilah jalan-jalan yang sepi. Utamakan jalan besar dulu atau yang banyak aktivitas lalu lalang ya. Iya. Utamakan itu. Kadang kita kalau mau cepat, wah mana sepinya. Nah, itu kadang minimal bawa anggota keluarga, kaca spion itu harus Spion lengkap. wanti-wanti kan tuh wajib, sama usahakan Hindari jalan yang sepi. jalan yang sepi. Itu aja sih. Kalau dari abang gimana?
ada kapasitas untuk menjawab ini polisi. Iya sih. Iya. Tapi menurut Tapi kita sebagai orang Ya. awam. Cuman gimana ya, kalau kami dari dari PES biasanya rujukan itu lebih kepada memang bagaimana ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Itu yang paling penting. Supaya aman ya patuhi aja hukum. Kalau tidak mau ditilang lampu merah ya pakai helm, itu aja sederhananya Iya. gitu. Nah, jika memang dalam suatu waktu mengharuskan kita misalnya dalam kondisi terpaksa gitu, misalnya harus ya itu saya setuju dengan yang dibilang sama Bang Boy, usahakan tidak melintas di jalan-jalan yang sepi, biarlah lambat tapi tetap di jalan yang besar, tetap di lokasi yang ketika kita dalam situasi bahaya kita masih bisa teriak gitu. Nah kalau kami di jurnalis itu ketika berada dalam satu kondisi yang chaos, misalnya liputan demo nih, rusuh misalnya kan, kami akan mengambil posisi di belakang polisi, itu akan lebih aman gitu, ketimbang mengambil posisi di dalam kerumunan massa. Itu sih. Memang kalau berarti sebagai masyarakat awam tuh yang pertama tadi ya kata Abang tadi, kita setidaknya ada kawan ya, ada Iya. kawan. Terus yang kata Abang Mildi tadi, kita harus patuhi peraturan yang ada gitu kan. Terus yang ketiga, hindari jalan-jalan yang sepi, Iya. yang memungkinkan rame lah orangnya. Kalau kita teriak masih ada ya, Ya. tolong gitu kan, masih ada Iya, yang aman. masih ada. Ya, karena kalau jalan sepi ini kan agak susah. Mungkin pertanyaan untuk keduanya juga nih Kak. Sebenarnya sebagai orang awam nih, hal bijak apa yang harusnya kita lakukan untuk menyaring atau menerima bahkan membagikan informasi? Mungkin dari Bang Menyaring. Bang Jerry dulu. Hmm. Peri. Bang Boy. Bang Boy ya, Bang Boy. agak susah ya. Bang Kalau Boy untuk aja. menyaring berita nih ya, Iya, Iya. yang bijak. mungkin kurang lebih sama kayak abang apa tadi, kita tahu kan ini betul atau enggaknya, Iya. diverifikasi kayak yang abang ngomong tadi, betul, jangan sampai menyebar hoax terus. Kita harus pandai-pandai kita mencermatkan berita sekarang nih kan, apalagi sekarang lagi booming nih, ada rusuh kan, Iya. banyak berita hoax. sama kayak berita geng motor ini, jangan sampai kemakan berita-berita yang kita dalam kutip kita iya-iyakan aja. Iya. Nah, dan sama posting harus pandai mencerna sih, lebih tepatnya juga Karena kontrolnya ada di diri di kita sendiri. Jangan mau asal share aja ya. Iya. Asal nampaknya bermanfaat, Nah, share. share. Bermanfaat, share. Kita nggak tahu itu benar atau enggaknya. Jelas jari-jari kita nih kan tajam kadang Iya. kan, komen-komen udah Mia nih kan, Ikut-ikutan. jadi orang pandang pikir iya nih ya, dari orang tua yang jujur, orang tua kan yang awam tentang Iya. HP kan tadinya jangan main malam kan orang tua kan risau ya. Iya. Itu kan lebih orang tua kan ada juga yang betul-betul yang nggak bisa mencerna kan, orang tua Iya. kan yang Iya. apa yang ditangkap itu yang diterima Itu yang orang tua. Karena mungkin juga kalau perspektif orang tua itu apa yang terjadi di Ah. internet itu udah sesuatu yang benar gitu, yang harus kita ikuti. Nggak semua orang tua tapi gitu, tapi Iya, rata-rata orang tua gitu. rata-rata gitu. Iya. Kalau menurut Bang Melba mungkin termasuk nih tindakan preventif kita dalam mengontrolnya itu apa? Gini, saya selalu bilang kayak gini, mungkin teman-teman juga sering dengar, sebuah kesalahan yang terorganisir Iya. dia akan menjadi kebenaran yang diakui ketimbang kebenaran yang tidak terorganisir. Terorganisir. Nah, artinya gini, jangan sampai kita sebagai masyarakat awam yang hanya mendapat info dari sosial media kemudian memasifkan itu menjadi sebuah kesalahan yang terorganisir sehingga menjadi sebuah kebenaran yang dianggap kebenaran bagi masyarakat. Itu yang perlu dijaga. Jadi cara yang paling gampang itu filter diri, ketika informasi ada tangkap. Kalau kita tidak mampu memverifikasinya, ya udah simpan aja. Selalu kembalikan ke manfaat diri. Maksudnya kalau saya sama temen selalu bilang gini, ketika you share itu nambah nggak beras di rumah, kalau nggak ya udah nggak usah gitu. Iya. Ya untuk apa gitu. Sekarang kita dapat info nih gitu, dapat info. Iya. Kira-kira kalau ini kita share, ada manfaatnya nggak ke kita? Jangan kita pikir manfaat orang dulu. Ada manfaatnya nggak ke kita? Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Biarin aja orang lain yang share gitu. Iya. Itu sih. Berarti memang benar-benar dipastikan benar atau tidak beritanya baru di-share juga gitu ya.
benar pun beritanya, apa manfaatnya bagi kita untuk mencari itu? Iya. Itu dia Banyak persoalan. manfaat untuk kita ya. Tapi rata-rata bang pasti bisa dong. Iya. Rame Zaman sekarang. rame nih nanti kolom komentar aku nih. Ya, makanya gitu. Sekarang ini eksistensi itu hampir mengalahkan semuanya. Semua orang Narsis. butuh Nah ya. itu. Gitu. Semua orang narsis. Sebenarnya itu yang perlu menjadi filter bagi diri kita. Kondisinya sama waktu kita kuliah dulu kayak gitu. Tapi semakin kesini, untuk pribadi ya semakin kesini, justru saya semakin apa memposisikan diri untuk tidak lagi aktif di sosial media. Kalau teman-teman boleh cek deh kalau untuk di Instagram, di Facebook, bahkan terakhir saya update gitu. Kenapa? Karena itu tadi. Dan sebisa mungkin tidak memberikan identitas pribadi kita sekecil apapun di sosial media. Itu bahaya. Sedangkan menulis nama anak di mobil itu sering kita lihat tuh. Iya. Iya. Apa namanya? Ayah Firly. Oh, iya. Firly. Iya, iya. Itu sama saja kita membuka celah untuk terjadinya kasus penipuan. Kenapa? Karena orang sudah tahu nama anak kita, hanya tinggal satu langkah lagi mereka untuk melakukan penipuan. Dia tinggal butuh nomor telepon orang tuanya. Teleponnya anak ibu namanya ini kan. Sekarang dia kecelakaan. Itu jangan pernah memberi ruang itu kepada siapapun. Contoh kalau kita mau gambaran yang paling sederhana, karena saya sering ikutan ekonomi ya. Sebenarnya yang boleh tahu PIN ATM kita itu siapa? Kita sendiri, Siapa lagi? orang tua mungkin, Bang. Siapa lagi? Kakak juga. Itulah bukti ya kalau literasi keuangan kita tuh masih rendah gitu. Yang boleh tahu itu cuma kita sendiri gitu. Seharusnya. Kenapa? Karena ketika kita kasih tahu ke orang, bahkan ke orang kepercayaan kita, tetap ada peluang itu untuk disebarkan. Iya. Itu sih. Jadi bisa kita katakan nggak nih kalau Bang Melba ini pasif di sosmed? Boleh. Iya kan? Pasif berarti di sosmed, aktif di dunia nyata. Iya. Kalau anak zaman sekarang lebih banyak aktif di sosmed, Nah, pasif di Masih dunia di- nyata. Sebenarnya introvert aktif di rasanya. sosmed, tapi cuma aktif baca komen. Iya. Iya. Ya. Melihat-lihat ya. Karena netizen itu ada benernya. Dan dia selalu lebih dulu dari polisi untuk mengungkap satu kasus. Ketika netizen itu kayak mulut tetangga, dapat info baru gitu. Langsung komen, langsung sebar. Oke, sobat Sep, mungkin itu yang mungkin hari ini kita akan yang kita udah bahas ya. Banyak juga ilmu yang kita dapat, terutama tentang berita itu tadi, tentang hashtag Pekanbaru Berdarah itu, bahwasanya itu adalah hoax gitu ya. Hanya pengulangan berita ya bang, pengulangan berita menurut momen ya gitu aja tadi. Akhirnya itu tugas kita selaku masyarakat adalah memverifikasi dan Verifikasi. mengontrol penerimaan berita, bahkan yang kita share juga harus kita kontrol ya. Oke sobat Sep, mungkin sampai sini saja untuk kita kali ini podcast yang ke-12 ini membahas dengan tema hashtag Pekanbaru Berdarah dibegal tak seindah dibegal ayam. Ternyata dibegal tak seindah Tidak dibegal ayam. ayam. Nah, gitu ya. Itu lah pokoknya. Oke sobat Sep, Ayam. sampai jumpa kembali untuk di podcast yang ke-13. Terima kasih dan jangan lupa tonton terus di YouTube-nya di @sep_id dan di Instagram di @sep_id juga. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.